gak sih kepikiran kalau kita datang ke suatu tempat dengan niat baik ya, tapi ternyata dari awal itu kita loh yang ditunggu, bukan disambut tapi kayak dipakai gitu loh. Dan yang paling mengerikan itu bukan saat tahu itu ritual, tapi saat sadar salah satu dari kami itu tidak pernah direncanakan untuk pulang. Dengerin sampai selesai. Ini bukan cerita cepat, melainkan ini cerita yang pelan tapi nusuk. Cerita ini diceritakan oleh Damar. Dia mahasiswa semester akhir yang ikut program KKN bersama 6 orang lainnya. Lokasi KKN mereka itu di sebuah desa kecil di daerah pegunungan Jawa. Nah, nama desanya biar aman, sebut saja Desa Sumberwungu. Tim KKN itu terdiri dari Damar, dia itu pendiam, pengamat. Terus Rani, cewek supel, gampang akrab. Terus ada Bayu, dia itu humoris tapi penakut. Nah, terus Sinta yang religius, sering mimpi aneh. Tapi Arif, dia itu ketua kelompok. Ada Yoga, jarang bicara, terus sering menyendiri. Dan yang terakhir ada Dewi, yang paling ceria. Tapi di awal mereka berangkat dengan pikiran sederhana. Ya KKN aja, ngajar, bantu warga, foto, terus pulang. Gak ada yang nyangka loh kalau desa itu ternyata punya agenda sendiri. Hari pertama loh, warga itu menyambutnya dengan ramah. Senyumannya sopan, terlalu sopan malah. Nah, mereka itu ditempatkan di suatu rumah tua di pinggir desa. Rumahnya itu besar, halamannya luas, tapi di situ itu sepi. Gak ada anak-anak main, gak ada suara radio. Ya malam itu sunyi kayak ditelan tanah. Ibu pemilik rumah cuma bilang satu hal, kalau sudah maghrib mending di dalam saja ya nak ya. Bukan larangan keras, tapi kayak lebih ke imbauan yang nadanya aneh. Nah, pas hari ketiga yo, mereka itu kok mulai sadar bahwa desa itu punya aturan tapi tak tertulis. Nah, nih contohnya ya, jangan mandi lewat jam 5 sore, jangan duduk di teras setelah isya, jangan keluar rumah sendirian malam hari. Terus
bertanya soal acara desa tiap Jumat Kliwon. Nah, yang terakhir itu loh, selalu dihindari warga. Kalau ditanya ya, jawabannya muter aja. Katanya adat lama mas, tradisi mas, biar desa tetap tentrem mas. Minggu pertama aman, tapi minggu kedua si Yoga ini berubah. Dia itu sering bengong, jarang ikut kegiatan gitu loh. Nah, pas ditanya, jawabannya itu pendek banget. Dan satu hal yang aneh, Yoga ini sering dipanggil warga tua. Bukan Arif yang sebagai ketua, ya bukan Damar yang sering komunikasi, tapi malah Yoga yang pendiam. Katanya ya, cuma disuruh bantu angkat barang-barang gitu loh. Dan katanya disuruh nemenin orang tua. Nah, tapi ya, setiap DE pulang itu wajahnya itu loh selalu pucat. Terus baunya itu bau tanah basah. Nah, pas malam Jumat Kliwon kedua, desa itu kok mendadak ramai. Lampu-lampu dinyalakan, orang-orang pada kumpul. Terus ada suara gamelan yang pelan dari arah hutan. Tim KKN diminta tidak keluar rumah. Tapi Damar itu melihat sesuatu dari jendela. Si Yoga itu berjalan ke arah keramaian sendirian. Dipanggil itu tidak menoleh. Seolah-olah bukan sedang berjalan loh, tapi dituntun. Besok paginya Yoga itu tiba-tiba sakit. Demamnya itu tinggi. Terus ngigau, ngomong pakai bahasa Jawa halus. Padahal biasanya itu dia bahasanya itu ngoko kasar loh. Yang bikin merinding dia itu menyebut nama satu persatu anggota kelompok. Dan setiap nama itu diikuti tanggal. Nah, tanggal itu bukan tanggal lahir, melainkan hari Jumat Kliwon berikut-berikutnya gitu loh. Nah, Sinta itu mulai sholat malam. Rani menangis tanpa sebab. Bayu itu mimpi dikubur hidup-hidup. Nah, yang paling aneh itu si Dewi. Dia malah bilang sering didatangi perempuan tua yang menyisir rambutnya pelan-pelan. Terus dia bilang, setiap kali perempuan tua itu datang, baunya itu selalu sama loh. Yaitu apa? Tanah basah dan bunga kenongo. Rambut Dewi disisir dari belakang secara perlahan, rapi, kayak sedang dipersiapkan apa gitu loh. Nah, yang bikin Dewi makin ketakutan
si perempuan tua itu selalu berbisik loh pada dia. Dan bisikannya itu bukan pakai bahasa Indonesia, ya bukan pakai Jawa ngoko, tapi pakai Jawa halus. Terlalu halus malah untuk ukuran mimpi. Kalimatnya itu cuma satu yang diulang-ulang. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Sejak pengakuan itu, Dewi mulai berubah. Yang tadinya paling cerewet, paling rame, seolah jadi paling pendiam. Kalau sore, dia itu selalu duduk di depan cermin, nyisir rambutnya sendiri, dan nyisirnya itu lama tanpa ngomong. Nah, anehnya yo, rambut Dewi gak pernah kusut loh. Lah padahal rumah itu lembab, angin malam dingin. Yang lain rambutnya gampang lepek, tapi kok Dewi selalu rapi ini. Masuk minggu ketiga kejadian makin sering. Bukan cuma Dewi, si Sinta mulai mimpi yang sama berulang-ulang. Yaitu mimpinya tuh tentang sawah luas, tapi malam hari ada obor di tengahnya. Nah, di ujung sawah itu ada 7 bayangan berdiri. Jumlah mereka selalu sama dengan jumlah tim KKN. Bedanya yo, satu bayangan ini selalu lebih gelap loh. Terus Bayu pun ngalamin. Setiap habis maghrib, dia itu kayak dengar suara orang makan di dapur. Sendok ketemu piring, ting, pelan tapi teratur. Padahal yo, nggak ada siapa-siapa. Pas waktu dicek, nasi di Magicom itu ya kayak berkurang 1 porsi. Terus anehnya, posisi itu selalu diambil dari bagian tengah. Kayak sudah ada yang tahu berapa jatahnya. Nah, Damar sendiri mulai sadar satu hal. Warga desa sering memperhatikan mereka. Bukan dengan tatapan curiga, tapi kayak menghitung gitu loh. Kalau mereka lewat, mata warga itu bergerak kayak ngitung 1, 2, 3 sampai semua lewat. Dan setiap selesai menghitung, warga itu selalu mengangguk pelan. Nah, puncaknya itu malam Selasa. Arif ini nemu sesuatu di gudang belakang rumah. Sebuah buku catatan tua, bukan milik kampus. Ya, bukan milik desa. Lawong isinya itu nama-nama mahasiswa tahun durasi KKN. Dan di dalam halaman terakhir
Nama mereka itu sudah ditulis loh, lengkap malah, kecuali satu kolom yang masih kosong. Kolom itu judulnya cuma satu kata, penjaga. Nah, sejak malam itu Yogai makin sering dipanggil. Kadang tengah malam, kadang ya sebelum subuh. Dan tiap pulang, di telapak kakinya selalu ada lumpur sawah. Padahal yo, sawah paling dekat jaraknya hampir 1 kilometer loh. Saat ditanya, Yoga cuma bilang pelan, sudah hampir selesai. Di hari ke-26 KKN, Dewi ini tiba-tiba menangis histeris. Dia bilang, perempuan tua itu datang lagi. Tapi kali ini bukan cuma menyisir rambutnya. Perempuan itu memakaikan pakaian kebaya coklat dan menyematkan bunga di telinga Dewi. Sambil berbisik, kamu cantik yo, tapi bukan kamu. Nah, Arif akhirnya nekat tanya ke sesepuh desa. Dan jawabannya itu bikin lemes polo. Ternyata desa itu punya ritual tahunan untuk menjaga keseimbangan. Biasanya pakai sesajen, kadang hewan. Tapi kalau desa mulai lapar, mereka itu butuh energi baru. Mahasiswa KKN itu sering dianggap tamu yang paling cocok. Bukan untuk dikorbankan langsung, tapi diikat supaya desa tetap hidup. Nah, pas malam Jumat Kliwon terakhir, Yoga itu tiba-tiba menghilang loh. Pintu rumah terbuka, tanah depan rumah basah, jejak kaki arah hutan. Secara spontan mereka menyusul dengan senter dengan doa. Di tengah hutan ada lingkaran batu, terus ada lilinnya, terus ada bunga. Dan Yoga itu duduk di tengah sambil tersenyum. Di belakangnya warga desa berdiri, diam sambil menundukkan kepala. Sesepuh berkata pelan, sudah terlambat. Yoga ini bukan tumbal, dia penjaga baru. Melihat itu, tim KKN dipulangkan lebih cepat. Desa itu tetap ada, yo tetap hidup. Nama Yoga
menghapus dari laporan seolah tidak pernah ikut. Beberapa bulan kemudian Damari dapat foto loh, yaitu foto tim KKN yang sama persis, tapi jumlah orangnya tuh lebih banyak satu. Dan yang berdiri paling belakang tersenyum pakai baju adat desa. Nah, kalau kamu dengar cerita ini dan kamu merasa familiar, mungkin desanya bukan cuma satu.